Halo, perkenalkan saya dengan Nivana Sandra Makmur. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Politeknik Internasional Bali atau yang lebih dikenal sebagai PIB. Saya berasal dari jurusan Pengelolaan Konvensi dan Peristiwa atau PKP. Saat ini saya akan melakukan presentasi yang berjudul Keterampilan Presentasi dan Public Speaking yang termasuk ke dalam mata kuliah presentasi visual. Oke, mari kita mulai. Public speaking. Public speaking didefinisikan sebagai keterampilan berbicara di depan umum. Public speaking adalah sebuah seni berpidato di mana pembicara berkomunikasi dengan audiensnya melalui presentasi lisan. Menurut Cleverism, skill yang biasa digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum disebut public speaking. Hal tersebut berlaku baik di depan orang-orang yang sudah dikenal maupun orang yang belum dikenal sama sekali. Terdapat beberapa metode public speaking. Yang pertama adalah impromptu style. Metode public speaking yang kerap digunakan oleh para profesional. Secara teoritis, istilah pidato impromptu memiliki makna dibuat di tempat. Maka dari itu, metode ini mengacu pada pembicara yang tidak banyak berlatih dengan naskah yang tidak banyak dipersiapkan. Pidato yang dipersiapkan dengan metode ini umumnya pendek dan seringkali diberikan dengan sedikit atau tanpa pemberitahuan sama sekali. Catatan jarang digunakan dan pembicara umumnya melihat langsung kepada penonton. Hasilnya, mereka mampu membuat penonton terlibat dengan lebih mudah ke dalam percakapan ataupun presentasi yang dilakukan. Metode ini dipilah menjadi 3 kategori yang berbeda, yakni dari rentang yang sama sekali tidak ada persiapan, rentang dengan sedikit persiapan, dan dengan berlatih sekedarnya. Metode yang berikutnya adalah manuscript style. Melansir dari Lumen Learning, metode ini mengacu pada teknik berpidato dengan naskah yang sudah dipersiapkan secara baik. Metode ini biasanya dimanfaatkan oleh para pejabat negara atau bagi mereka yang hendak memberikan sambutan di acara resmi atau formal. Metode manuskrip umumnya digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan karena setiap kata yang diucapkan akan diperhatikan oleh masyarakat luas dan dikutip dalam media massa. Metode memory style merupakan salah satu metode public speaking yang paling sering digunakan dalam dunia profesional. Metode ini mengacu pada teknik menghafal skrip yang akan dibacakan kepada audiens secara verbatim atau kata demi kata agar bisa disaring dengan mudah. Metode ini menuntut pembicara untuk menguasai semua susunan bahasa, ide, dan gagasan yang terdapat di dalam skrip. Maka dari itu, metode memorize sejatinya lebih cocok untuk mereka yang memiliki daya ingat tinggi. Selain itu, metode ini juga cocok untuk pembicara dengan pembahasan atau topik yang menarik dan sederhana. Metode public speaking yang terakhir adalah extemporary style. Menurut studi, dari seluruhan metode atas, metode extemporary merupakan gaya berpidato yang sangat dianjurkan untuk pembicara di ranah profesional. Mengapa demikian? Sebab metode ini mendorong pembicara untuk menggunakan skrip pidato yang hanya berisi outline dan pokok-pokok penunjang. Dengan menggunakan outline dan aspek-aspek penunjang, pembicara memiliki pedoman untuk mengatur gagasan dalam pikiran yang akan mereka sampaikan ke audiens. Metode ini juga akan mengurangi kesalahan saat presentasi. Pasalnya, outline yang terdapat dalam skrip dijamin bisa mengurangi rasa takut akan kekeliruan.
Berikut adalah manfaat dari public speaking. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Public speaking akan membantu untuk terus meningkatkan kepercayaan diri. Hal tersebut berguna bagi perkembangan karir ke depannya, di mana kita akan tampil atau dapat tampil dengan lebih percaya diri di depan banyak orang, di mana performa kita akan terlihat lebih baik di depan mata orang lain. Yang kedua, menumbuhkan leadership. Jika kita ingin meningkatkan karir, maka yang kedua, leadership. Berikutnya kita akan masuk ke dalam manfaat dari public speaking. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, menumbuhkan leadership atau kemampuan kepemimpinan. Yang ketiga, menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Yang keempat, meningkatkan jenjang karir. Yang kelima, meningkatkan skill berpikir kritis. Yang keenam atau yang terakhir, menjadi lebih persuasif. Tujuan dari public speaking. Ada beberapa tujuan dari public speaking, yaitu memberikan motivasi, menyampaikan informasi, mengendalikan situasi, mempengaruhi audiens, dan juga untuk menghibur. Presentasi. Presentasi merupakan pemaparan keadaan, gagasan, atau penawaran di hadapan audiens tertentu. Sebagai bagian atau sub dari public speaking, presentasi bersifat lebih khusus. Di mana letak khususnya? Yang pertama ada pada sifatnya, dan yang kedua ada pada audiensnya. Berbeda dengan public speaking secara umum, presentasi punya tujuan yang lebih spesifik, yang umumnya ada 3, yaitu memaparkan keadaan atau melaporkan, menyampaikan gagasan atau ide, dan menyampaikan penawaran. Memaparkan keadaan ini contohnya antara lain menyampaikan laporan bulanan, laporan tahunan, ataupun laporan pertanggungjawaban kegiatan. Adapun presentasi ide atau gagasan contohnya adalah paparan atau presentasi tentang rencana kerja, presentasi tentang perubahan rencana bisnis, termasuk presentasi tugas akhir para mahasiswa. Presentasi penawaran ini umumnya ada di dalam dunia bisnis. Presentasi penawaran ini bisa bermacam-macam jenisnya, mulai dari presentasi penawaran produk, presentasi penawaran kegiatan, maupun presentasi penawaran jasa. Pentingnya kemampuan presentasi dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, kemampuan presentasi menjadi salah satu hal yang harus dikuasai, dikarenakan hampir semua pekerjaan kantoran melakukan presentasi setiap harinya. Bayangkan jika presentasi yang dilakukan tidak persuasif dan membosankan. Otomatis para pendengar tidak akan tertarik dengan apa yang telah dipaparkan. Dilansir dari The Balance Career, kemampuan presentasi adalah kemampuan seseorang dalam membuat dan menyampaikan sebuah presentasi dengan efektif dan jelas. Dalam dunia kerja, seringkali karyawan diminta oleh atasannya untuk mempresentasikan sesuatu di depan audiens. Misalnya, presentasi tentang laporan perusahaan, sesi pelatihan karyawan, hingga menyampaikan informasi kepada klien. Pentingnya kemampuan presentasi dalam dunia kerja. Yang pertama, membantu kesuksesan karir. Menurut Presentation Training Institute, karyawan yang melakukan presentasi dengan jelas memiliki kemungkinan besar dipilih oleh atasan untuk mengerjakan proyek besar ke depannya.
Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Memiliki skill presentasi yang bagus akan membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri seseorang saat berbicara di depan audiens banyak. Secara tidak langsung, skill ini dapat membantu untuk menerapkan public speaking dengan baik. Menambah networking. Jika materi dan penyampaian presentasi bagus, ada kemungkinan besar orang-orang yang datang untuk berdiskusi perihal materi tersebut. Ini merupakan salah satu momen yang tepat untuk menambah networking kepada para profesional yang telah hadir dalam presentasi tersebut. Terdapat beberapa tahapan dalam presentasi, yaitu tahap pertama, persiapan. Dalam persiapan, kita diminta untuk memastikan presentasi sudah matang, mulai dari materi presentasi, slide, hingga alat-alat penunjang seperti proyektor, laptop, speaker, dan lain-lain harus menjadi perhatian. Jika perlu, siapkan catatan khusus untuk membantu dalam menyampaikan isi presentasi yang akan dibawakan. Tahapan yang kedua adalah penyampaian. Kepercayaan diri saat menyampaikan presentasi menjadi modal yang sangat penting bagi seseorang. Selain itu, buka presentasi dengan hal menarik. Misalnya, lakukan ice breaking atau sampaikan ringkasan presentasi. Menyelipkan humor mungkin diperlukan, tergantung situasi dan kondisinya. Intinya, buat penyampaianmu terlihat menarik dan tidak membosankan di mata audiens. Yang ketiga adalah follow up. Dalam beberapa presentasi, mungkin kita membutuhkan feedback dari rekan kerja atau bahkan audiens yang hadir. Kita bisa membuat form feedback terlebih dahulu yang nantinya dapat diisi oleh para audiens secara langsung. Selain itu, jika ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai materi presentasi, kita bisa langsung melakukan follow up terhadap orang-orang tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan. Sekian dan terima kasih.